Oke, baik. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di kegiatan jagungan online bareng Abdiel ini. Topik kita pada hari ini yaitu tentang teori dan teknik orkestrasi. Kita akan mendapatkan materi dari Pak Irfanda, beliau dosen UNES, dosen musik UNES. Kemudian kita juga akan dipandu oleh Pak Ariel, di situ tulisannya Krisna Hanungkara. Ariel adalah dosen STT Abdiel. Dan saya mohon nanti Bapak Ibu bisa presensi dalam chat Zoom, yaitu menuliskan nama, tempat bekerja atau pelayanan, kemudian emailnya, karena kami akan share materinya melalui email nanti. Lalu nanti setelah selesai memaparkan materi, ada tanya jawab, pertanyaan silahkan seperti biasa menulis dalam chat juga. Jadi jika ada yang privat chat ke Pak Irfanda, kami tidak mengizinkan untuk dijawab Pak Irfanda. Jadi nanti abaikan saja jika ada yang privat chat ke panjenengan untuk bertanya. Jadi silakan chatnya ditujukan ke everyone. Oke, tanpa berlama-lama saya persilahkan ke Pak Ariel dan untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Alfa untuk waktu yang sudah diberikan. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ariel Januar Krisna Nunggara, selaku pemandu untuk coba kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengadakan diskusi secara online dengan pembicara kita Bapak Irfanda. Beliau menempuh studi S1 di ISI dan S2-nya di UGM, dan mungkin nanti untuk perkenalannya bisa dikenalkan oleh beliau tersendiri. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai teori dan teknik komposisi. Untuk jalannya diskusi ini kita akan berdiskusi sampai jam 12. Nanti akan diberikan kesempatan selama 30 sampai 40 menit kepada Bapak Irfanda, ya kira-kira sampai jam 10.50. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irfanda. Untuk waktu dan kesempatan, Bapak Irfanda silahkan. Selamat pagi, sudah dengar? Ya, sudah Ya, dengar, Pak. sudah. Tadi tak mute, maaf. Terima kasih Mas Pak Ariel ya, Mas Ariel aja ya. Mungkin saya jangan dipanggil Pak lah, Mas Irfanda aja. Biar di sini terlihat lebih muda, memang masih muda. Mas Ariel mau tanya tadi, ini ya, teori dan teknik orkestrasi ya, kayaknya tadi saya dengarnya komposisi. Oh iya, Aku baru orkestrasi. baru takutnya nanti salah. Mohon maaf. Aku yang salah kalau ya. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua, shalom. Terima kasih Pak Mas Alfa, Bapak Abraham, Pak Dodi, mungkin ada beberapa dosen-dosen Abdiel. Salam kenal, saya Irfanda Rizky, dosen dari UNES, dan kebetulan ini juga saya lihat ada teman-teman dosen dari UNES juga, ada Pak Amar, lalu ini ada Mas Puput, ini dosen dari ISI Jogja. Nah, ini juga pakarnya aransemen dan orkestrasi. Teman-teman mahasiswa Abdiel, ya, teman-teman mahasiswa dari UNES, mungkin terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini tadi
ada sesi suruh perkenalan sedikit gitu ya. Mungkin saya tadi sudah dijelasin Mas Ariel. Saya kuliahnya dulu di ISI Jogja, S1-nya tahun 2000. Saya masuk tahun 2004. 2004 lulus 2009 itu. Terus saya melanjutkan S2-nya di UGM di Sekolah Pascasarjana, Pengkajian Seni Pertunjukan itu tahun 2010. Lulus tahun 2012, terus saya masuk di UNES tahun 2013 waktu itu. Ya, oh ya, sebelum saya kuliah di ISI, saya pernah menempuh pendidikan musik juga di sekolah musik di SMM di Jogja. Itu saya masuk tahun 2001 Pak ya, saya lupa. 2001 ya, 2001. Itu mungkin perkenalan saya cukup ya. Nanti bisa ditanyakan lagi karena waktu yang diberikan Mas Ariel kok waktunya cuma singkat banget, tapi ya nggak apa-apa. Oke, saya di sini hanya ingin sharing dan belajar bersama Bapak Ibu, teman-teman semua tentang kemarin diminta untuk sharing tentang teknik, teori dan teknik orkestrasi. Ya, mungkin sangat banyak buku-buku yang menjelaskan tentang orkestrasi, buku-buku dalam bahasa Inggris itu ya. Cuman memang sangat kompleks banget ketika kita berbicara masalah orkestrasi. Runtutan yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu itu banyak sekali. Cuman di sini saya mungkin akan merangkum aja, jadi biar nggak terlalu tidak terlalu detail banget gitu. Inti hanya beberapa bagian inti-inti yang bisa kita pelajari bersama. Mungkin saya bisa dibantu Mas Ariel ya, Mas Dodi ya. Ya, ini sedikit yang saya rangkum ya, tentang orkestrasi. Jadi sebelum saya membahas tentang orkestrasi secara detail, saya jelaskan bahwa kita perlu mengetahui atau pengertian-pengertian istilah. Ya, yang pertama ada, ini bisa di slide ke bawah Mas Dodi, tentang istilah orkestra. Mas Dodi bisa dibantu? Di laptopnya Pak Dodi sudah, tapi di belum muncul, Pak. Oh iya. Atau di share screen pakai Pak. Saya share screen sendiri nggak apa-apa? Oh iya, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Ya, Pak. Ini sudah ya? Iya, Pak. Oke. Ya, jadi yang pertama kita perlu tahu tentang pengertian-pengertian sendiri atau istilah-istilah dari orkestrasi itu, bahwa yang pertama ya adalah istilah dari orkestra itu sendiri. Nah, di orkestra itu sendiri adalah gabungan dari sejumlah besar pemain musik ya, yang meliputi string, lalu ada woodwind, tiup kayu, brass, perkusi, dan mungkin ada piano ya, yang bermain secara bersama-sama dipimpin oleh seorang konduktor. Nah, ini yang perlu kita pahami di awal. Jadi kalau memang orkestra itu besar, jarang sekali tidak ada konduktornya. Dia pasti dipimpin oleh seorang konduktor. Tidak mungkin berjalan sendiri dipimpin sama konsermasternya atau pemain pianonya gitu ya. Tapi pasti di situ ada konduktor sebagai pengaba atau yang menjalankan kelompok orkestra itu. Nah, ya kita tahu di Indonesia itu sudah banyak orkestra-orkestra ya yang sudah kita kenal, yang sudah sangat lama, misalkan seperti Twilight Orchestra, Erwin Gutawa, dan lain-lain. Bahkan sekarang di beberapa kampus pun juga sudah ada orkestra, dari ISI Jogja ada, UNJ ada,
di UNES ada, yaitu gabungan dari sejumlah besar pemain musik yang isinya kalau memang string ya tidak kurang dari 5 orang gitu ya. Kalau cuman pemain biolanya cuma dua itu ya belum dikatakan orkestra simfoni yang besar gitu. Nah, berikutnya, nah ada istilah orkestrator. Ya, orkestrator. Nah, orkestrator ini adalah orang yang membuat aransemen dan menulis dalam bentuk full score atau musik score, atau orang yang menyusun orkestrasi itu sendiri. Jadi, orkestrator ini adalah pelakunya, gitu. Nah, itu kalau main orkes gitu biasanya ada part, aransemen dan orkestrasi. Siapa aransemen dan orkestrasi siapa gitu. Nah, orkestrator ini orang yang membuat aransemen, lalu menulis partiturnya ya jadi full score atau musik score secara utuh. Nah, yang ketiga tentang orkestrasi ini sendiri. Ya. Di orkestrasi ini adalah seni menulis partitur musik dengan memperhatikan tata tertib komposisi musik bagi permainan musik orkes. Ya. Aku sudah kumpul ke tadi malam dulu, Kak. Oke. Ya, masih bisa dengar suara saya? Ya, masih bisa, Mas. Dengar. Ya, sorry. Oke, orkestrasi. Jadi orkestrasi itu seni menulis partitur ya, dengan memperhatikan tata tertib komposisi musik bagi permainan musik orkes sesuai dengan instrumen yang digunakan. Jadi orkestrasi, kadang ada yang bilang orkestrasi itu ilmu belajar tentang orkestra gitu. Nah, mungkin iya belajar tentang orkestra tapi tidak prakteknya gitu, tapi lebih ke penulisan partitur musik. Nah, di sini sebenarnya yang sangat mendukung adalah ilmu orkestrasi ini didukung dengan ilmu aransemen, gitu ya. Karena aransemen dengan orkestrasi itu biasanya berdampingan, tapi tidak semua arranger itu juga menguasai orkestrasi. Nah, ini yang menjadi penting gitu ketika orkestrasi itu perlu untuk dipahami. Gitu. Bahkan ada yang aransemen ahli yang mengaransemen, lalu ketika ini aku harus tulis nih aransemennya untuk orkes gitu, tapi si arranger tidak memahami penulisan di dalam orkestrasi adalah membuat sebuah full score. Nah, ini sangat perlu sebenarnya untuk memahami tentang orkestrasi. Nah, berikutnya dasar-dasar di dalam orkestrasi itu apa saja sih sebenarnya yang saya jelaskan. Yang pertama, kegiatan membuat sebuah tulisan ya untuk ensemble atau orkes gitu ya. Jadi formatnya format yang besar gitu, ada beberapa instrumen di situ. Nah, yang kedua dari musik score ya, musik audio, dan yang keempat orkestrator itu sendiri. Jadi orkestrasi ini adalah sebuah karya ya, karya tulisnya. Nah, yang membuat karya tulisnya adalah seorang orkestrator ya, di balik karya tulis itu, atau bisa disebut dengan arranger ya, arranger dan orkestrator. Tapi di sini saya akan tidak membahas tentang aransemen ya, saya akan menjelaskan sedikit aja tentang orkestrasi. Nah, kegiatan-kegiatan orkestrasi itu apa saja sih? Jadi saya membuat sebuah memilah-milah bahwa di dalam sebuah orkestrasi itu ada kegiatan yang terstruktur gitu. Terstruktur dalam artian mau membuat sebuah karya itu terstruktur dari apa saja sampai kemana gitu. Nah, yang pertama pembuatan intro lagu. Mungkin ini juga sama seperti membuat aransemen ya. Cuman di orkestrasi kita lebih memecah hasil aransemen kita menjadi lebih banyak instrumen. Dengan tahapan awalnya membuat intro lagu. Lalu yang kedua pengolahan lagu ya, atau yang saya disebut dengan cantus firmus atau melodi utama ya, melodi pokok dari lagu. Dan yang ketiga adalah pembuatan interlude ya, pembuatan interlude.
Ini juga ada tekniknya sendiri-sendiri sebenarnya membuat interlude lagu, pengolahan lagu, pembuatan interlude. Maaf, nanti yang pertama saya akan menjelaskan. Jadi pembuatan intro lagu kalau di aransemen itu biasanya antara 4 birama sampai 8 birama lah, ya itu. Itu yang wajar untuk digunakan. Misalkan teknik-teknik dalam membuat intro, nah itu ada di ilmu aransemen. Gitu. Dan yang keempat ini adalah pembuatan koda, menyusun koda secara keseluruhan gitu. Nah itu jadi dari partitur ya, dalam partitur full score musik itu ada berbagai macam instrumen, ada flute, oboe, klarinet, fagot, ya, brass, ada trompet, trombon, sampai string, mulai dari violin 1, violin 2, sampai kontrabas. Nah itu disusun berdasarkan acuannya lagunya ya, lalu membuat intronya mau disusun bagaimana, lalu ada filler-filler yang digunakan misalkan itu dan seterusnya. Nah ini yang penting ketika kita berbicara masalah orkestrasi, bahwa di balik hasil karya orkestrasi itu adalah orang yang membuat gitu, atau yang disebut dengan orkestrator, bahwa dia harus menguasai ya, atau mengetahui range instrumen atau wilayah nada instrumen musik. Itu sangat penting banget. Karena kalau kita tidak paham ya walaupun saya kan saya mayornya biola gitu. Saya mayornya biola. Walaupun saya mayornya biola, tapi paling tidak saya tahu range instrumen trompet gitu, atau range instrumen saksofon atau klarinet. Begitu juga yang mungkin bukan mayornya biola gitu ya, harus tahu bahwa biola itu biola sopran, senarnya G D A E, nada tertingginya G, nada terendahnya G, nada tertingginya G3 misalkan. Itu harus menguasai dan mengetahui ya range instrumen atau wilayah nada instrumen musik. Nah, yang pertama yaitu tadi mengetahui jenis-jenis alat musik perkusi. Nah, ini juga sangat penting, teman-teman. Bahwa jenis-jenis alat musik perkusi itu banyak sekali. Ada alat musik yang bernada, ada alat musik yang tidak bernada. Nah, alat musik yang bernada itu ada xylophone, ada vibraphone, ada glockenspiel, ya, dan lain-lain. Nah, ini sangat perlu dipahami untuk mengetahui range instrumennya. Gitu. Nah, yang kedua adalah mengetahui jenis-jenis alat musik tiup kayu. Nah, woodwind. Di situ biasanya ada oboe yang digunakan di orkes ya, lalu ada klarinet in bass, ada klarinet in S ya, klarinet in A mungkin. Lalu piccolo, flute. Nah, itu jenis-jenis alat musik tiup kayu yang biasanya digunakan di sebuah pertunjukan orkestra. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis alat musik tiup logam. Nah, brass. Jadi ada biasanya digunakan di orkestra itu trompet, ya, lalu ada trombon, French horn, lalu tuba, itu jenis-jenis alat musik tiup logam. Ada sangat banyak sekali pengelompokannya. Nah, yang keempat, ini mengetahui jenis-jenis alat musik petik dan gesek. Nah, alat musik petik ya mungkin gitar ya. Lalu alat musik gesek seperti ada violin atau biola sopran, lalu viola ya, biola alto, terus cello, kontrabas. Nah, itu yang digunakan. Itu string family itu. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus menguasai atau mengetahui ya instrumen in C dan transfusisi. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah instrumen in C itu adalah instrumen yang bernada dasar atau bertanda mula C awalnya gitu. Tapi kalau instrumen transfusisi itu yang tidak dari C. Jadi seperti kalau in B dia mulainya dari bass, ya, klarinet in bass, ada klarinet in A, ada saksofon alto, saksofon tenor, dan lain-lain. Nah itu.
Dan biasanya alat musik transpus ini tiup biasanya ya. Kalau gesek dia tidak tergolong alat musik transpus karena mau di nada dasar apa saja bisa, walaupun senar paling rendahnya G misalkan ya, tangan nadanya awal G, tapi itu tidak menjadi apa namanya seperti instrumen transposisi. Biasanya instrumen transposisi itu adalah tiup. Nah, berikutnya adalah ya ini yang perlu kita harus untuk seorang orkestrator dalam belajar orkestrasi bahwa kita harus memahami ilmu solfege yang baik, teman-teman. Ya, ilmu solfeggio atau solfege dalam mendengarkan musik karena sangat dituntut banget karena apa ya? Kita harus cepat, dituntut untuk menulis dengan cepat. Kalau kupingnya ini nggak bagus dalam arti solfege-nya ya nggak bagus ya, pendengaran musiknya gitu ya. Ini akan sangat memperlambat, akan sangat menghambat gitu ya dalam proses membuat orkestrasi. Misalkan menebak nada aja susah, menebak ritmis masih susah, apalagi menebak akord gitu. Ini, jadi perlu solfege pun juga perlu dilatih sebenarnya, juga perlu dilatih dalam keseharian kita dengan mendengarkan musik, lalu kita menebak akordnya, lalu kita menebak apa namanya ritmis, ya kan, melodi, lagu kita dengarkan gitu. Itu sangat perlu diasah. Bahkan arranger-arranger besar pun pasti akan tetap terus mengasah itu untuk mempertajam ilmu solfege-nya. Dan ilmu harmoni. Nah, ini ilmu harmoni ini ilmu wajib ini bagi akademisi musik ya, sekolah musik, perguruan tinggi musik. Atau yang kursus musik pasti belajar ilmu harmoni. Yang ketiga ilmu aransemen. Nah, ilmu aransemen ini juga ada sendiri ya. Ilmu harmoni dan ilmu aransemen ini sebenarnya jadi satu. Harmoni, aransemen, orkestrasi ini dalam satu rumpun. Jadi ketika harmoni kita kuat, nah kita dalam membuat aransemen pasti lebih mudah gitu. Nah, nanti detail-detail aransemen itu ada sendiri. Misalkan seperti tadi dalam membuat intro itu bagaimana, dalam membuat interlude itu harus bagaimana, ya. Lalu isian filler yang bagus yang bagaimana, itu ilmu aransemen juga perlu sebenarnya untuk dipahami bagi seorang orkestrator. Nah, yang terakhir ini kontrapung. Jadi ilmu kontrapung ini juga sangat perlu ya, perlu untuk kita pelajari ya atau kita kuasai yang tentang counterpoint, musik yang atau melodi yang bergerak itu kontrapung. Perlu supaya apa? Supaya hasil aransemen dan hasil orkestrasi kita bisa lebih luas gitu ya. Tentang kontrapung. Nah, di sini kontrapung sendiri juga ada tekniknya sendiri dan ada teori-teori sendiri. Ya. Tentang kita harus paham interval tonika, interval 8, interval 6, 3, main 5 harus ke 3, plus 4 harus ke 6, dan lain-lain. Gitu. Itu sangat perlu untuk dipahami seorang orkestrator. Ya, bahwa dia harus tahu pergerakan melodi naik lalu dibuat inversi dengan pergerakan melodi turun dan sebagainya. Nah, ini saya membahas sedikit tentang orkes gesek gitu ya di dalam. Jadi sebelum orkes simfoni ada orkes gesek. Jadi kalau di pengalaman saya dulu waktu kuliah di ISI itu kita yang anak-anak gesek itu selalu masuk dalam komunitas F-Hul, namanya F-Hul String, itu nama UKM ya, seperti UKM itu ya, UKM di ISI ya. Di anak-anak gesek selalu masuk komunitas itu untuk menjadi komunitas orkes gesek. Kalau tiup itu ada sendiri, nanti ada Stutsi misalkan itu ya, orkes tiup gitu. Nah, di UNES juga ada nih chamber string UNES gitu ya, kumpulan anak-anak gesek gitu. Mereka membuat sebuah
komunitas gesek. Nah, orkes gesek ini disebut dengan string family kalau saya menyebutkan, atau keluarga gesek ya, karena badannya itu sama semua tapi mulai dari kecil agak besar banget gitu. Jadi mulai biola ya, biola sopran atau biasa disebut dengan violin. Ini kalau di orkes itu dibagi menjadi dua seksi ya. First violin sama second violin, biola 1 dan biola 2. Lalu biola alto yang biasa disebut dengan viola, terus cello, ya, dan yang paling besar sendiri itu kontrabas. Nah ini satu satrah gitu ya, satu keluarga besar yang tidak bisa dipisahkan gitu. Bahwa sebuah orkes ketika tidak ada viola itu akan kosong ya. Balancing stringnya akan kurang ketika yang harusnya itu di aransemen dan di orkestrasi ada instrumen viola tetapi tidak ada pemain viola. Nah ini akan sangat kosong gitu. Walaupun sebenarnya kadang kalau kita lihat di dunia entertain ya saat ini ya, main band terus ada stringnya, itu viola kayak nggak laku gitu. Kayak nggak laku gitu ya. Kayak alah bentuknya kayak biola gitu ya. Jadi jarang pemain biola alto, kecuali memang digunakan untuk bermain string quartet ya, atau bermain orkes simfoni. Itu viola sangat penting banget itu. Nah violin, kenapa ada violin 1 dan violin 2? Violin satu aja sih cukup gitu ya. Sebenarnya ada fungsi dan tujuannya ya, karena supaya di biola sopran ini menjangkau semua range suara mulai dari yang terendah sampai yang paling tertinggi gitu. Makanya biasanya biola 1 itu dia memainkan range yang nadanya tinggi-tinggi. Nah, biola 2-nya 1 oktav di bawahnya, biasanya seperti itu. Yang umum ya. Itu. Kontrabas sebagai line bass-nya supaya low dari string ini sangat berperan. Itu kontrabas sangat penting sekali sebenarnya. Nah, yang kedua, memahami beberapa teknik permainan instrumen gesek yang bisa dimainkan dengan baik dan tidak. Jadi saya bukan orang gesek, misalkan saya orang tiup lalu saya membuat aransemen dan membuat orkestrasi. Ketika saya ketika saya membuat dengan Sibelius gitu ya, nulis, mungkin hasilnya suara yang saya dapat, wah bagus nih, wah enak banget ini stringnya nih. Gitu. Tapi ternyata ketika partitur ini di-print, dimainkan, notnya tidak manusiawi. Notnya tidak manusiawi. Dalam arti sangat menyakitkan bagi orang-orang gesek. Tapi toh notnya kok bisa, ini lompatannya kok jauh banget misalkan gitu ya. Ya mungkin bisa buat pemain gesek tapi sangat tidak manusia. Seperti contoh misalkan ada not seperti ini kan. Nah, ini kalau dilihat notnya itu mungkin dimainkan, memang mungkin dimainkan, tetapi ketika notasi ini dimainkan secara bersama-sama, ya pemain biola 1 misalkan dimainkan secara bersama-sama, seperti tidak ada persiapan gitu dari nada terendah lompat ke nada tertinggi gitu kan. Posisinya itu ya tidak ada persiapan. Tapi kalau ini dibunyiin di Sibelius ya aman-aman aja gitu. Enak gitu ya. Tapi ketika dimainkan ini sangat tidak manusiawi bagi pemain gesek gitu. Sangat menyusahkan gitu ya. Walaupun ya sak pinter-pinter pemain gesek saya yakin bisa gitu ya ganti posisi. Bisa, tapi ketika ini dimainkan secara bersama-sama akan kemungkinan timingnya dalam berpindah posisi ini bisa berbeda-beda, apalagi dengan tempo yang cepat. Nah mungkin contoh yang kedua ini adalah salah satu contoh pergerakan melodi untuk string yang lebih nyaman dipakai gitu ya. Kenapa? Karena ada persiapan, walaupun ritmisnya 1/16, kata, tapi lebih
lebih ada persiapan gitu untuk seorang pemain gesek bahwa oh bisa ini gitu, dimainkan bareng aman gitu. Nah ini perlu untuk kita pahami, walaupun saya bukan orang biola, saya bukan orang gesek, saya nggak tahu gitu ya. Nah penting sekali memang bagi seorang orkestrator dalam mempelajari orkestrasi ya harus tahu gitu mana yang baik digunakan dan mana yang tidak. Yang berikutnya adalah, nah ini teman-teman kita perlu tahu bahwa teknik permainan double stops di string yang dimainkan secara divisi. Double stop itu ada contohnya nggak sih? Oh, ada. Nah ini, jadi notasi seperti ini ketika dimainkan ya, mungkin ini biola 1 supaya harapan dari seorang arranger memang harmoninya luas gitu ya, harmoninya luas. Akhirnya setiap instrumen di string itu dibuat double stop ya. Jadi kalau ada nada yang double seperti ini istilahnya adalah double stop. Tetapi ini tidak dimainkan langsung ya. Ini tidak dimainkan langsung, sangat keruh ketika satu orang memainkan not seperti ini. Ini sangat keruh banget. Walaupun ya hasilnya tetap pemainnya bisa, tapi ini akan sangat keruh dan sangat tidak efektif. Nah, ketika ada partitur seperti ini alangkah baiknya ketika di sini ada diberi tulisan atau diberi tanda div gitu ya, yang artinya divisi. Nah, pemain orkes atau pemain gesek akan paham ketika melihat not seperti ini dengan dimainkan secara divisi. Divisi dalam arti kalau di biola itu kan ada sebelah kanan dan kiri ya, ada sebelah kanan dan kiri. Nah, biasanya yang memainkan nada yang atas itu pemain biola yang duduk di sebelah kanan. Nanti yang mainkan nada bawah pemain biola yang duduk di sebelah kiri. Nah, itu jadi supaya nada yang dihasilkan ya itu tidak keruh gitu ya. Karena setiap orang ketika main double stop ya kalau pas nadanya kecekel lah kan gitu kan. Lalu memahami tentang teknik tremolo yang digunakan di dalam permainan gesek ya. Teknik tremolo yang bagaimana yang diinginkan gitu kan. Ada garis-garisnya itu. Tergantung lagunya ya, dan tempo yang digunakan. Nah, berikutnya ini ada permainan string ya dengan dipetik. Nah, itu disebut dengan pizzicato. Jadi jika ingin lalu ketika lagu ini sudah selesai pizzicatonya, jangan lupa diberi tulisan arco supaya pemain gesek akan tahu bahwa oh ini sudah mulai gesek lagi. Gitu. Jadi misalkan di partitur ini ya, birama 1, 2, 3, 4, lalu mungkin birama 1 ini saya tulis pis gitu ya, biasanya tulisannya PIZZ ya, pizzicato berarti diminta untuk memainkan pizzicato. Lalu di birama 3 ini ada tulisan arco, nah di situ berarti sudah mulai menggunakan bow untuk dimainkan. Nah ini salah satu saya mengambil gambar ya, cuplikan tentang formasi orkes gesek. Nah, jadi yang kanan itu first violinnya, violi 1, lalu ini ada biola 2 ya, deretan pemain biola 2. Nah ini pemain viola ini, dan ini pemain cello. Nah kebetulan kontrabasnya nggak kelihatan ya, kontrabas biasanya di belakang ini. Nah, dan dipimpin sama seorang konduktor ya. Nah, teknik dalam orkestrasi yang pertama, jadi ada 2 teknik di dalam membuat sebuah orkestrasi. Yang pertama adalah transcription. Transcription itu adalah memindahkan tulisan notasi ke dalam format lain tanpa ada perubahan sedikit pun dari skor aslinya. Ya, baik melodi, harmoni maupun tanda-tanda dinamik. Jadi hanya dirubah saja, memindahkan saja dari partitur piano, lalu ditranskrip ke gesek. Ya,
dari partitur piano ditranskrip ke orkes tiup, ya. Dari partitur piano ditranskrip untuk orkes simfoni. Ya. Ini apa namanya, teknik ada 2 ya, transcription. Transcription ini juga perlu dilatih sebenarnya, teman-teman. Jadi coba saja misalkan ada partitur piano ya, lagu-lagu gereja atau lagu-lagu apa namanya, lagu-lagu pop ya. Lalu ada partitur piano, teman-teman coba belajar, ini mau saya rubah transkrip ke string gesek, orkes gesek, string ya. Di dalamnya ada violin 1, violin 2, viola, cello, dan kontrabas. Nah, itu cukup dipindahkan. Nah, tetapi di dalam memindahkan instrumen-instrumen itu tidak ngawur gitu ya, tetap ada caranya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah teknik transcription atau transkrip. Ya. Jadi kalau ada kita menulis ulang aransemen siapa, misalkan ADMS atau siapa, saya tidak menuliskan aransemen saya kalau itu persis sekali dengan aransemen ADMS gitu. Tapi saya akan menuliskan aransemen ADMS, tapi transkrip saya. Sekarang saya transkrip atau saya rubah formatnya ke format lain, misalkan gitu. Nah, walaupun aransemennya tetap aransemen ADMS, ya gitu ya. Nah, teknik kedua adalah teknik aransemen. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa di aransemen atau di orkestrasi itu sangat biasanya aransemen dan orkestrasi itu jadi satu gitu. Ya, aransemen dan orkestrasi. Jadi aransemen itu menulis kembali suatu komposisi atau notasi lagu dalam format lain ya, dengan ada perubahan. Nah, ini karena ini aransemen ya, dengan ada perubahan yang signifikan di berbagai aspek dari skor aslinya. Tetapi tetap tidak merubah melodi utama lagu atau yang saya sebut tadi dengan istilah cantus firmus. Jadi kalau transcription ini teman-teman tidak boleh menambah atau mengurangi dari partitur asli. Jadi kalau ada misalkan ada lagu lagu gereja misalkan ya, ada lagu gereja lalu not balok piano. Nah, ini semua notasi yang ada di partitur asli kalau mau teman-teman pindahkan, ini mau saya mainkan untuk string misalkan, lalu dipindahkan untuk string, itu tidak boleh mengurangi atau menambahkan. Jadi ya itu notnya yang digunakan yang ada di situ. Itu. Tapi beda dengan aransemen. Ketika Anda membuat aransemen, ya aransemen boleh karena aransemen adalah sifatnya mengubah, ya. Mengubah, tetapi tidak merubah tatanan melodi utama. Ini. Nah, membuat orkestrasi itu yang pertama mengenali materinya, ya, bentuk kalimat musiknya dan bentuk skornya, ya. Lalu memahami melodi utamanya, cantus firmus tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu memahami materi orkestrasi yang akan diacu sebagai bahan, ya, materi orkestrasi mau dibuat bagaimana. Lalu mengenal bentuk nada-nada seperti yang mempunyai artian musikal. Jadi kita harus juga paham tentang istilah-istilah seperti penggunaan morden, ya toh, tanda-tanda hias di dalam musik ya. Nah itu. Lalu memahami bentuk skor yang akan dipindahkan. Mau saya buat orkes gesek misalkan, isinya biola 1, biola 2, viola, cello, kontrabas. Nah, tapi nulisnya salah gitu. Habis violin 1 viola, habis viola violin 2, habis violin 2 cello kontrabas. Ini kebalik, salah. Jadi sudah ada aturannya. Menjaga originalitas melodi pokok ya, maupun harmoni. Terus ya, penerapan dinamik yang disesuaikan dengan instrumentasinya. Tadi dari piano ke string otomatis berubah ini ya. Forte-nya piano juga tidak bisa disamakan dengan forte-nya biola ya. Nah, ini harus menyesuaikan. Lalu formasi ensemble maupun orkestra itu memakai ukuran standar ya, full score-nya. Terus perlu adanya pemahaman tentang penempatan instrumentasi dan range atau ambitus masing-masing instrumen. Nah, ini satu contoh potongan
partitur ya. Potongan partitur, ini ada piano sama biola. Ada piano sama biola. Nah, judulnya Reflection ini, karyanya Rolf Levin. Nah, ini mau ditranskrip ke orkes gesek misalkan. Jadi, potongan partitur di atas akan ditranskrip ke dalam format string atau orkes gesek dengan menambahkan ada chord harmoni untuk kontrabas, ya, dan hal ini tidak menyalahi aturan karena prinsipnya orkestrasi tersebut tidak merubah melodi pokok dan penggunaan akord. Ya. Seperti contoh di bawah ini. Nah, ya, ini saya transkrip, ya, saya transkrip ke dalam orkes gesek. Ya, di dalamnya ada violin 1, violin 2, viola, violoncello, dan kontrabas. Nah, format full score seperti ini ada format full score yang baik, ya, yang baik digunakan. Jadi teman-teman jangan kebalik ketika memilih instrumen di full score, di Sibelius, ya. Kalau saya pakainya Sibelius, jadi yang harus Anda pilih misalkan mau buat instrumen gesek, ya, yang pertama violin 1 dulu, violin 2, viola, lalu violoncello, dan kontrabas. Dan susunannya harus seperti ini. Jadi jangan kontrabasnya yang di atas atau viola atau cellonya yang di atas. Nah, itu sangat kebalik. Nah, ini saya rubah nih di sini. Saya rubah. Jadi kalau saya lihat di sini, ya, ini melodinya ini kan di biola. Terari, terarari, rararari. Nah, ketika saya pernah memainkan lagu ini lalu diiringi piano dan saya punya bayangan, ini akan saya mainkan untuk orkes geseknya UNES misalkan gitu. Lalu saya membayangkan melodi di awal ini akan menarik ketika saya mainkan untuk instrumen cello. Ini apakah boleh? Sangat boleh, gitu. Sangat boleh. Jadi saya beranggapan ini keren sekali ketika di dalam format instrumen gesek. Lalu di frase pertama, ya, ini dimainkan oleh cello. Itu sangat menarik. Apakah boleh? Boleh, ya. Jadi bukan berarti ketika melihat partitur seperti ini, oh ini violin 1, berarti ini sudah paten di violin 1 juga enggak, gitu ya. Juga enggak. Apakah ini bisa dimainkan oleh viola? Boleh, karena kita juga tidak mengurangi atau tidak menambahkan, hanya memindahkan, gitu ya. Nah, yang penting atau yang perlu dipahami adalah bagaimana supaya, maksud saya di sini cello dulu nih yang main, terus nanti di birama berikutnya masuk biola 1. Nah, inilah ini yang perlu dipahami bagaimana cara memotong per frase, bahwa kita harus tahu penggalan frase, ya. Kalau misalkan di kuliah analisis itu ada istilahnya frase tanya, ada frase jawab misalkan. Nah, ini harus diselesaikan dulu dalam satu frase, baru bisa berpindah ke instrumen yang lain, ya, untuk melodinya. Kalau partitur yang ini aslinya ini memang violin dengan piano, ya, violin dengan diiringi piano. Nah, ini di contoh full score ini memang saya tulis lagi di violin lagi memang, ya, saya tulis lagi di violin lagi. Cuman di beberapa birama bisa dipindah, misalkan melodinya mau dipindah ke cello atau ke biola 2, itu juga bisa. Lalu range nadanya juga bisa dinaikkan 1 oktav misalkan untuk violin 1, ya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, oke. Ini mungkin analisis sederhananya. Skor piano dan biola tadi berubah ke skor orkes gesek, ya. Pasti akan merubah karakter bunyi yang akan dihasilkan karena piano mempunyai warna suara berbeda baik sifat melodi maupun harmoninya dengan string. Nah, hal tersebut sangat jelas karena mempunyai karakter yang berbeda. Jadi ketika dimainkan dengan string itu sangat legatissimo sekali gitu, ya. Tapi ketika dimainkan dengan piano mungkin ada tulisan beat pedal. Nah, itu diaplikasikan ke instrumen gesek. Nah, ini hanya contoh foto aja, bentuk full score, gambar permainan penyajian orkes simfoni, ya, secara utuh, ya, ini, ya. Ini ada timpani, ada tiupnya,
lalu di belakang itu choir, ya, woodwind, brassnya juga lengkap, stringnya juga, komposisinya juga umum sekali, ya. Biola 1 berhadapan-hadapan dengan cello, sudah membentuk setengah lingkar. Nah, ini posisi orkestra yang umum digunakan. Gitu. Oh, sudah selesai ternyata. Oke, terima kasih. Ya, mungkin ini gimana nih caranya aktifin ini? Stop share. Oke. Nah, teman-teman. Jadi memang ada banyak sekali buku orkestrasi. Mungkin teman-teman Abdiel bisa, Pak, saya punya banyak buku ya, tapi PDF bukunya itu bahasa Inggris cuman ya, banyak sekali. Nah, tapi setelah saya coba pahami, pelajari satu-satu, ya isinya hampir sama. Hanya beberapa yang lebih detail membahas masalah string, yang satunya lebih detail di permasalahan organologi instrumennya, lalu yang satu lebih detail di pembahasan tentang contoh-contoh full score musik di era klasik, di era romantik, dan lain-lain gitu ya, yang menjadi acuan dalam membuat sebuah orkestrasi. Mungkin dari saya itu, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Mungkin kita ngobrol bareng aja, kita belajar bareng. Di sini juga ada pakar-pakar musik juga yang hebat ya. Mungkin kita bisa sharing bersama. Saya kembalikan waktu saya. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan ke Pak Ariel dan Mbak Alfa. Ya, terima kasih Mas Irfanda untuk beberapa teori dan teknik yang sudah dipersiapkan untuk memberikan wawasan dan bisa jadi juga menjadi inspirasi bagi kita untuk belajar mengenai orkestrasi. Nah, menarik sekali bahwa tadi disampaikan yang perlu kita ingat adalah bahwa orkestrasi itu berbicara mengenai bagaimana kita menuliskan partitur. Jadi memang saya menangkap bahwa bukan masalah bagaimana memainkannya yang ditekankan, walaupun itu menjadi satu hal yang perlu diperhatikan juga, tetapi dalam orkestrasi ini adalah sebuah seni bagaimana menuliskan partitur musik untuk instrumen-instrumen tertentu. Nah, menurut Mas Irfanda, mungkin ini karena saya melihat ini ada tadi dari beberapa mahasiswa juga yang dari IAKN di luar Jawa, kemungkinan mereka juga mendapatkan bahkan menemui instrumen-instrumen yang tidak sama dengan instrumen yang dipakai dalam orkestra barat. Menurut Mas Irfanda sendiri, bagaimana mentranskrip, memindahkan misalnya partitur daripada musik yang barat ke musik yang tradisional atau begitu sebaliknya? Mas Irfanda, sejauh pengalaman yang sudah didapatkan, bagaimana cara mengatasinya? Itu saja mewakili pertanyaan saya. Dari nanti untuk pertanyaan yang lain akan saya bacakan, dan silakan yang lain kalau mau bertanya silakan menulis di kolom chat. Terima kasih. Silakan Mas Irfanda. Baik. Oke, terima kasih Mas Ariel. Saya jawab ya. Jadi di dalam orkestrasi itu sebenarnya ini saya punya catatan kayak Benra lali ngomongnya tidak salah. Ini ada pengelompokan di dalam sebuah orkestrasi gitu ya. Jadi memang awalnya pembuatan orkestrasi ya untuk orkestra simfoni. Tetapi apakah mungkin ketika teman-teman membuat sebuah tulisan untuk kelompok-kelompok yang format-format yang lain, itu sangat bisa sekali. Misalkan nih orkes keroncong, dalam orkes keroncong itu juga bisa dituliskan orkestrasinya, ya, bisa dituliskan orkestrasinya. Jadi ada cakcuknya, ada cello, lalu ada biola, ada flute, ya, bass, ya, itu juga bisa ditulis full score-nya. Nah, bagi teman-teman mungkin untuk di daerah luar Jawa misalkan ya ada instrumen-instrumen yang
instrumen-instrumen tradisi ya. Makanya tadi sangat perlu sekali, sangat penting sekali ketika kita harus memahami dulu instrumennya. Kita harus memahami dulu organologi instrumen yang mau kita gunakan. Nah itu. Bukan berarti terus kita, wah aku harus mempelajari. Sama juga, saya nggak bisa juga kalau ketika saya membuat sebuah aransemen untuk orkestra atau membuat orkestrasi, terus saya harus belajar klarinetnya dulu, gitu juga tidak mungkin gitu. Tapi saya tahu bahwa ini klarinet ini in bass, ya klarinet ini in bass. Sebagai contoh begini, di string ya untuk instrumen gesek itu sangat memungkinkan ketika dari depan sampai akhir gesek ini bermain terus. Ini sangat memungkinkan. Ya, misalkan main terus berhenti cuma berapa birama, main lagi ya nada panjang. Tapi sangat tidak manusiawi dan sangat tidak memungkinkan ketika tiup bermain dari depan sampai selesai tanpa henti. Begitu. Jadi tiup main terus nih, intro song main lagi misalkan di situ ada musik yang mengiringi siapa vokal gitu ya, vokalnya masuk ya tiupnya bunyi terus sampai selesai koda, nanti bisa ngelak bisa haus ya. Dari depan sampai belakang main terus karena sifat-sifat atau instrumen karakter ya di dalam instrumen tiup itu sifatnya hanya mengisi atau filler-filler pada bagian-bagian tertentu gitu ya. Dan teknik-teknik permainan juga tidak bisa disamakan bahwa teknik permainan yang sebenarnya itu untuk gesek dimasukkan untuk tiup. Tiupnya trombon lagi ya. Gesek main 8 gitu ya. Tuh misalnya itu bisa gitu. Tapi terus mau karpe mau dibuat tutti gitu ya. Unison main bareng notnya karena angel berpikir misalkan. Udahlah tiupnya juga tak buat seperti ini. Nah, itu membunuh pemain tiup gitu ya. Pemain trombon suruh main 8 gitu kan. Wah, keder gitu. Mulutnya bisa berbusa. Karena dia tidak seharusnya memainkan ritmis-ritmis yang seperti itu. Nah, ini sangat perlu dipahami. Jadi teknik yang saya sampaikan teknik permainan bahwa kalau di tiup ya mungkin brass dia lebih ke polanya fanfare ya. Misalkan seperti itu. Jadi kalau tiup itu memainkan nada-nada panjang tok jelek. Tapi kalau string bermain nada panjang, harmoninya disusun bagus, itu sudah sangat menarik gitu ya. Dengan belajar sederhana membuat orkestrasi gitu. Nah, kembali lagi untuk instrumen tradisi ya, kita harus tahu instrumen tradisi yang mau digunakan apa ya. Lalu teknik permainannya bagaimana gitu ya. Teknik permainannya bagaimana. Nah, ketika kita sudah tahu teknik permainannya, kita baru bisa membuat penulisan notasinya seperti itu. Dan apakah harus not balok? Enggak sih. Sebenarnya kita buat not angka pun juga bisa gitu ya. Cuman akan sangat terbantu ketika teman-teman membuat itu menggunakan not balok karena bisa ditulis dengan aplikasi yang sudah ada sekarang, sudah canggih, ada Sibelius. Nah, kita bisa buat di situ, lalu kita bisa dengarkan bagian ini sudah bagus atau belum, perlu dirubah atau tidak, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi sangat memungkinkan teman-teman buat sebuah orkestrasi untuk ensemble musik sekolah bisa, ya kan? Untuk keroncong juga bisa. Lalu untuk orkes dangdut pun juga bisa kalau mau disusun orkestrasinya, gitu. Mungkin begitu, Mas Aril. Ya, terima kasih, Mas, untuk tanggapannya. Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang menjadi unek-unek peserta diskusi kita, Mas. Pertanyaan pertama yang bisa dibahas adalah, karena ini kan zaman sekarang sudah mulai modern ya, Mas. Jadi kita bisa menemukan sebetulnya instrumen-instrumen musik yang bunyinya itu muncul dari software atau mesin-mesin yang lain. Nah, menurut Mas Irfan, apakah dimungkinkan untuk menuliskan partitur musik yang bunyinya itu bukan dihasilkan dari instrumen-instrumen tiup dan lain, tapi dihasilkan dari
suara-suara mesin atau software-software. Mungkin teknologi digital itu ya. Mungkin yang dimaksudkan oleh penanya seperti itu. Bisa ditanggapi Mas, silahkan. Software musik ya, Ya. pastinya ya. Software musik seperti Fruity Loop gitu ya mungkin ya. Ya Seperti mungkin. kalau mungkin buat musik sampling gitu ya. Mungkin kalau saya menangkap pertanyaannya, bisa aja. Jadi apa namanya? Cuman begini, kembali lagi ya bahwa orkestrasi itu adalah tulisan sebenarnya. Tulisan. Jadi kalau teman-teman mau membuat musik digital ya jadinya musik sampling ya. Sequencer mungkin, musik sampling atau sequencer atau apalagi banyak ya. Nah, saya juga tidak yang menguasai sekali dalam hal itu. Jadi kalau kita berbicara masalah orkestrasi sebenarnya ya hasil penulisan partitur yaitu seperti kalau saya mengajar orkestrasi. Nah, di sini mungkin ada beberapa mahasiswa juga orkestrasi yang saya ampuh ikut bergabung di sini. Itu bagaimana mereka menulis notasi dengan rapi ya kan, lalu ada misalkan masuk song dikasih letter A, nanti ada letter B, lalu ada penulisan dinamik yang bagus gitu. Saya sangat tidak suka ketika ada teman-teman yang mengerjakan itu, misalkan mereka buat dari MIDI controller terus dibaca di Sibelius, kan memang muncul ya notasi baloknya, tapi kan kelihatan nih hasil penulisan orkestrasi yang benar-benar digarap ya dengan teknik-teknik tertentu dengan hanya dari MIDI controller, terus dibuka di Sibelius muncul not balok, tapi kan nggak rapi kayak gitu. Jadi kembali lagi ya itu memang sebuah karya tulis ya, kalau bisa saya mengatakan karya tulis, orkestrasi itu karya tulis dalam bentuk notasi musik gitu. Satu lagi teman-teman, jadi misalnya transkrip itu tidak dari acuannya tidak cuma dari partitur sih sebenarnya, bisa dari musik audio. Jadi misalkan saya dengar lagu rohani misalkan ya, terus ada orkestranya atau tidak ada orkestranya, lalu saya dengarkan, lalu saya tulis lagu itu ke dalam partitur musik. Lalu saya buat biola satunya semi aransemen tadi ya, dengan pendekatannya transkrip dan aransemen. Tapi kalau memang lagu yang saya dengarkan itu sudah murni ada geseknya, ada tiupnya, saya menulis ulang, saya dengarkan biola satunya terus saya tulis gitu ya. Saya ingat waktu saya dulu sekolah, waktu masih sekolah di SMM, saya belajar mentranskrip. Jadi zaman dulu kan ya belum kayak sekarang, tahun 2000 kan belum ada YouTube juga gitu. Adanya kaset pita. Jadi sampai kaset pita itu tak putar-putar terus gitu. Karena intro ya dan tidak ada tidak ada alat untuk memperlambat tempo. Sekarang kan ada tuh. Temponya dilambat gitu ya. Nah, soalnya nggak sampai kaset pita itu sering tak putar-putar terus hanya gara-gara saya ingin sekali menuliskan lagu itu ke dalam bentuk orkestra, akhirnya kasetnya lama-lama bundet karena kaset pita gitu. Karena saya ulang-ulang terus, intronya tak ulang lagi, ini biola satunya, ulang lagi, ini klarinet, suaranya klarinet, terus tak tulis klarinet. Ya walaupun tidak 100% hasil dengar saya dalam mentranskrip dengan audio aslinya, tetapi saya bisa menuliskan sama persis dengan lagu asli. Itu berarti saya tidak mengaransemen, tapi saya cukup mentranskrip. Karena saya tidak mengubah namanya sama, lalu instrumen yang digunakan sama, ya, lalu stringnya juga sama persis. Nah itu saya juga mentranskrip dengan audio. Gitu Mas Haril. Jadi mungkin teman-teman kalau memang berbicara tentang orkestrasi, apakah musik digital itu juga bisa kita buat, tetapi sifat dari orkestrasi itu sendiri adalah sebuah karya tulis, ya, sebuah tulisan, notasi, ya, full score yang ketika full score ini atau musik score ini dipegang oleh konduktor. Nah, pemain-pemain musik itu menggunakan partitur musik. Jadi kalau partitur musik pemain biola satu ya bacanya cuma biola satu.
viola ya bacanya viola. Tetapi di dalam yang dibaca oleh konduktor ada full score secara keseluruhan. Ada biola 1, ada cello, kontrabas, flute, saksofon dan lain-lain di situ. Gitu Mas Ariel. Ya, terima kasih Mas untuk tanggapannya. Semoga yang bertanya puas nanti. Ini ada ada pertanyaan lagi. Mungkin ini ada orang yang ingin memulai untuk menyusun orkestrasi, Mas. Jadi ada yang bertanya kira-kira langkah awal yang baik untuk menyusun orkestrasi itu bagaimana, dan kira-kira bagaimana memulai langkah yang baik untuk memulai orkestrasi yang sederhana. Ya Mas, itu satu dulu itu. Ya. Saran saya menggunakan teknik transkrip dulu aja. Jadi dengan gini, karena kita ini saya berbicara dulu pengalaman, karena saya juga dulu berpengalaman saya punya pengalaman bermain orkestra gitu ya. Saya pernah pengalaman orkestra ya, mulai dari SMM, mulai dari kuliah, terus saya sempat pemain aktif ikut orkestra teman-teman di Jakarta. Dari situ karena saya berawal juga dari seorang player ya, saya bermain biola di orkestra, akhirnya saya kan sering mendengar gitu ya. Jadi muncul ide-ide ketika saya memainkan karyanya Om Erwin misalkan. Wah, menarik nih. Nah, akhirnya ide-ide itu muncul ketika dalam saya membuat sebuah aransemen dan orkestrasi. Lalu mainin karyanya DMS gitu ya, misalkan karyanya DMS seperti ini ya. Oh, biolanya seperti ini. Tiupnya seperti ini. Nah, itu muncul sebagai ide-ide saya dalam membuat. Saya yakin pasti teman-teman semua yang sudah belajar membuat aransemen dan orkestrasi pasti pernah mengalami bermain di orkes atau di sebuah ensemble tertentu. Nah, untuk teman-teman yang mau mencoba untuk belajar, alangkah baiknya teman-teman untuk belajar dalam membuat transkrip. Karena apa? Di situ kita dituntut kita belajar solfes. Ya, kita belajar solfes, kepekaan solfes kita yang dilatih. Bagaimana kita tajam dalam membidik nada. Oh, ini notnya 1/16. Oh, ini lagunya 6/8. Oh, ini lagunya 7/8. Oh, ini lagunya 4/4, 3/4, dan lain-lain. Itu. Jadi, nah, bagaimana transkripnya? Kalau ada partitur piano, kita bisa menggunakan acuannya partitur itu. Itu nggih. Partitur piano misalkan lagu apa saja, lagu rohani boleh, lagu pop boleh. Nah, dari partitur piano itu mau dibuat ke instrumen format apa? Gesek atau ensemble tiup atau ensemble gitar. Nah, ya, atau apa saja format ensemble yang lain. Nah, lalu seperti tadi yang ada di materi di PowerPoint, mungkin nanti bisa di-share aja ya Mas Ariel ya, nggak apa-apa kok. Ya. Nanti yang menginginkan kan boleh, monggo mau dibaca. Itu bisa dipindahkan, kita memindahkan tulisan piano, misalkan nih, ini yang belajar basic sekali lah. Karena piano itu kan ada kunci G dan kunci F. Oke lah, kunci G, nada yang ada di kunci G, itu taruh di instrumen paling atas dulu, gitu ya. Secara sederhana dulu. Sekarang kita buat untuk string quartet gesek, ya. Ada violin, viola, cello, dan kontrabas. Nah, nanti nada-nada yang ada di kunci F, ya, ada nada-nada di kunci F-nya piano, itu dialihkan di instrumen viola dan cello, misalkan seperti itu. Ditulis sama persis. Nah, itu. Tetapi kalau acuannya itu tidak ada partitur pianonya, misalkan acuannya audio, musik audio, ya saran saya dengarkan lagu itu berulang-ulang. Jadi dengarkan lagu itu berulang-ulang. Ini intronya berapa kali nih? Oh, intronya 8 birama. Ulangi lagi intronya sampai detail. Instrumen musik yang digunakan apa saja. Nah, itu ditulis. Ya, itu ditulis. Cari dulu akordnya. Maaf, kita temukan dulu akordnya. Ya, kita temukan dulu akordnya. Ya, tadi instrumennya sudah kita tentukan, lalu akordnya kita tentukan. Nah, barulah kita bisa menulis yang lain. Gitu, kayak gitu. Jadi ya saran saya itu tadi transkrip, karena pengalaman saya juga belajar aransemen dulu berdasarkan mentranskrip, Mas Ariel. Jadi
Ya dulu transkrip lagunya Chrisye itu tak tulis, tak transkrip. Wah, diulang-ulang itu ya sampai tak ulang-ulang akhirnya jadi gitu ya. Walaupun wah, karena dulu ada apa ya, kita orkes ada farewell namanya, farewell konser gitu ya, konser perpisahan. Itu memunculkan karya-karya siswa pada waktu itu. Terus kita berlomba-lomba untuk membuat lagu yang untuk dimainkan untuk orkes untuk kita lagu yang kita sukain gitu. Nah, pada waktu pengalaman saya di SMM juga waktu itu kita banyak dilatih dalam membuat sebuah transkrip, karena ketika kita sudah bagus dalam membuat transkrip ya, pasti nanti kita akan belajar aransemennya itu juga lebih mudah gitu. Mungkin itu Mas Aril. Mudah-mudahan cukup jelas. Ya. Ya, mudah-mudahan yang bertanya paham ya yang saya maksud ya. Ya, ini ada lagi Mas pertanyaan. Ketika kita mulai orkestrasi, kira-kira mana yang lebih dipertahankan? Aturan atau teori orkestrasi, atau lebih mempertahankan melodi yang indah? Silakan Mas. Gimana Mas? Ulangi, sorry. Jadi ketika memulai orkestrasi, mana yang lebih dipertahankan? Ini kan kelihatannya berkaitan dengan aransemen, Mas. Nah, lebih mempertahankan aturan-aturan dalam orkestrasi. Mungkin yang dimaksud di sini bisa jadi tadi Mas, karakteristik instrumen, tiap instrumen dan yang lain-lain, atau melodi yang indah. Nah, kemudian ini mungkin masih juga menyambung. Kemudian bagaimana tips untuk memilih dan memadukan instrumen dalam orkestrasi? Ya. Nah, itu dulu Mas. Ya. Oke, siap. Nanti kalau aku lupa pertanyaannya dibantu ya Mas. Soalnya kan aku tidak punya notulen. Ya, siap. Ya. Jadi mana yang lebih lebih mempertahankan melodi yang indah atau teknik orkestrasi gitu ya? Teori ya. Sebenarnya begini. Saya juga bingung ketika melodi yang indah itu yang bagaimana gitu ya. Sebenarnya kalau melodi itu kan mungkin melodi pokok ya, itu berarti kan lagunya. Sebenarnya lagunya ya. Cuman kalau saya tadi yang saya jelaskan teknik-teknik di dalam orkestrasi, kita harus memahami bahwa tidak setiap teknik permainan di setiap instrumen itu bisa kita samaratakan, gesek pun juga tidak bisa permainan cello itu disamakan dengan kontrabas gitu ya. Apalagi permainan biola disamakan dengan kontrabas, sangat tidak mungkin gitu. Karena dengan bentuk instrumen yang besar dan pola permainan yang berbeda gitu. Kalau saya boleh memberi jawaban begini, jadi teknik di dalam orkestrasi itu tetap penting kita gunakan. Masalah melodi yang indah atau harmoni itu kita kreatif dalam memecah akord. Ya, sebenarnya gitu. Iringan string itu sebenarnya misalkan nih ada piano, string, ya, lalu ada vokal, ya, penyanyi diiringi piano, terus ada stringnya. String itu cukup bermain nada panjang, ya, sederhana ini, bermain nada panjang, memecah chord dari lagu itu, main nada panjang, dipecah bagus, ada akord substitusinya, ya toh, ada dipecah bagus, itu bagi saya itu sudah sangat indah gitu ya, sudah sangat adem, bagus gitu ya, tidak terlalu misalkan lagunya slow, misalkan memang lagunya pelan gitu ya, lagu-lagu gereja, yang lagu-lagu pujian-pujian pelan, itu kalau saya pernah sering dulu membuat sempat untuk gereja, piano terus sama string tok gitu ya, nada panjang, terus dikasih filler dikit biola 1 gitu. Cello, filler sedikit, itu sudah cukup bagus gitu. Jadi dua-duanya menurut saya
penting ya. Kita juga paham bagaimana menggunakan melodi-melodi yang bagus ya untuk filler-filler isian, lalu memecah harmoni chord yang bagus ya. Itu pemahaman ilmu tentang harmoni dan teknik di dalam penulisan orkestrasi gitu. Jadi kan nggak mungkin misalkan cello itu mainnya gong 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 gitu ya. Jadi dia main ngebas ya. Biola satunya mungkin ngasih nada tinggi kayak gitu. Itu. Terus yang kedua tadi apa ya? Apa ya Mas, lupa? Tips memilih dan memadukan instrumen biar nggak bertabrakan. Betul. Tips memilih dan memadukan instrumen. Begitu tadi. Misalkan ada string nih ya, kita buat ensemble, lalu ada string, terus ada contohnya string dulu deh. String dulu. Jadi kalau tidak ada kontrabas, it's okay. Jadi cello juga bisa bermain sebagai bass di dalam string. Jadi misalkan membuat komposisi untuk string, ya kebetulan sekali di UNES itu orkestranya juga kami tidak mempunyai pemain kontrabas untuk orkes. Ya otomatis teman-teman mahasiswa alumni yang membantu kami di orkes UNES juga mereka belajar bagaimana nih orkesnya UNES kan nggak lengkap nih, nggak kayak orkes isi misalkan ya kan, atau SMM. Ya sudah, kita harus membuat aransemen, diorkestrasikan supaya hasil aransemen ini ketika dimainkan dengan instrumen yang sangat sangat terbatas, tetap bagus gitu ya. Jadi yang harusnya ini untuk kontrabas masukkan di cello misalkan. Jadi ketika teman-teman menggunakan instrumen string, usahakan kalau memang ada biola 1, biola 2, ya munculkan aja biola alto gitu ya. Karena dia sifatnya menjadi middle ya. Middle voice-nya string gitu ya. Kalau cello-nya low-nya misalkan gitu. Nah, ini. Lalu kalau sudah ada string misalkan lalu penggunaan instrumen woodwind, ya woodwind itu biasanya ada flute, ada klarinet, oboe, fagot. Ini satu tim ini atau satu tim ya. Satu keluarga. Ada piccolo juga, piccolo. Jadi dia yang piccolo yang range-nya tinggi banget ya. Lalu flute ya, lalu klarinet, oboe, fagot atau basun sebagai low dari woodwind. Ini kalau tidak ada saksofon ya. Jadi ini kalau memang instrumennya ada, ini kaitannya dengan seperti aransemen nih. Ya kalau instrumennya ada pakai aja, tapi kalau tidak ada ya sudah seadanya. Misalkan adanya apa? Flute. Ya udah flute enggak apa-apa, flute dengan klarinet. It's okay, ya flute dengan klarinet. Lalu ada brass, trompet ya. Kalau keluarga brass itu horn, lalu trompet, trombon, ya, tuba, ada banyak sekali euphonium dan lain-lain. Cuman ya itu yang familiar ya, yang family horn, trompet, trombon. Nah, ini juga satu keluarga gitu ya. Tapi gini, jangan membuat instrumen misalkan piano, terus ada biola, terus trombon. Nah, ini ketoknya kok kurang gimana ya? Kurang pas gitu ya. Biola, piano, biola satu, violin, misalkan tidak ada viola, nggak ada yang main viola, ya udah sama cello, atau mungkin kalau ditambahin tiup, tidak ada flute, adanya pas woodwind-nya, saxophone, ya udah saxophone ya, saxophone alto sebagai woodwind-nya, lalu brass-nya cuma ada trompet, ya udah trompet aja, gitu. Seperti itu. Jadi seperti pengalaman di UNES, ya teman-teman dalam buat aransemen, orkestrasi itu mereka melihat instrumennya cuma ada tiupnya, woodwind-nya, flute-nya anaknya sudah lulus, ya udah berarti flute-nya sudah nggak ada nih misalkan. Ya sudah nggak usah pakai flute, ya udah kita harus buat aransemen dan orkestrasi yang bagus untuk instrumen yang ada gitu. Mungkin gitu Mas Aril.
Iya, terima kasih Mas. Ini ada sebuah pertanyaan menarik. Beliau penanya ini kebetulan juga seorang pendidik juga Mas. Jadi melihat kondisi apa zaman sekarang, mungkin masa depan juga akan terjadi karena perkembangan software dan hardware komputer kan akan semakin canggih Mas, sehingga membuat mungkin perkembangan ini yang akan lebih diminati dibandingkan instrumen-instrumen yang familiar tadi, yang keluarga gesek, keluarga tiup kayu, tiup logam dan lain-lain. Nah, kemudian ada kemungkinan juga bahwa nantinya grup orkestra itu akan digantikan oleh satu keyboard. Ini hanya pandangan beliau saja. Beliau mempertanyakan kira-kira kalau pelajaran orkestrasi ditekankan kepada harmoni dan produksi bunyi kondisi yang ada, menurut Bapak Irvanda bagaimana? Menurut Mas Irvanda bagaimana? Silakan Mas. Ya, terima kasih. Wah, tadi ini aku makanya grogi ini sebenarnya itu. Dilihat ya. Pakar semua ya. Saya juga sampai sekarang juga masih belajar. Dan saya sempat berpikir bahwa pasti akan terjadi, apakah akan terjadi ya nantinya ketika, karena ada Yamaha Elektron itu ya, ada anak-anak Yamaha Elektron itu main orkestra ya, jadi satu alat gitu ya, main orkestra. Wah, yang satu kaki yang kiri main pedal bass, dia main orkes gitu, membuat komposisi orkes dimainkan dalam satu instrumen. Wih, ini nggak usah ada Erwin Gutawa, udah jadi nih misalkan gitu ya. Nggak usah perlu repot-repot gawe orkestrasi gitu kan, tidak perlu repot-repot ke print misalkan gitu. Kadang saya sempat berpikir begitu, mungkin bagi teman-teman musisi, teman-teman dosen juga berpikir seperti itu, karena wis canggih juga gitu ya, udah bakal, apakah nanti ketika nonton orkestra wis cukup pemainnya satu elektron memainkan karya orkestra, Yamaha Elektron, wah itu udah mewakili orkestra yang banyak orang ya, yang harusnya violin 1 harus ada 20 orang, violin 2, wah banyak banget di total. Bayari orang satu-satu, ini cukup bayar 1 orang, kita bisa dengar musik orkestra. Ya, mungkin hal itu juga akan bisa terjadi gitu. Tapi untuk saat ini musik orkestra di Indonesia, ketika saya mengamati beberapa kelompok orkestra, baik yang besar, yang sedang, mulai dari ya teman-teman buat sendiri orkestra dan lain-lain, adanya pembaruan tentang aransemen dan bentuk penyajian. Ini yang membuat pertunjukan orkestra itu yang tadinya dianggap dalam tanda kutip musik elit, yang ketika kita nonton itu pasti membosankan. Wah, nonton karyanya Mozart atau karyanya Beethoven wis di konser hall, ruangan tertutup, duduk pakai jas terus ngantuk-ngantuk, itu sudah berubah sebenarnya ketika seorang arranger hebat di Indonesia, teman-teman orkestrator arranger itu membuat sebuah pembaruan bagaimana musik dangdut di aransemen canggih gitu, di aransemen diorkestrasikan bagus, main bareng sama almarhum Didi Kempot, orkestra memainkan karya dangdut. Menurut saya itu sebuah dan sangat spektakuler ketika saya menonton orkestra. Wah, orkestra besar mainin dangdut yang keren gitu ya, dimainkan dengan aransemen dan orkestrasi yang bagus untuk dangdut, daripada saya harus menyaksikan satu instrumen main untuk orkestra gitu. Tetap kalau di bidang seni pertunjukan, saya milih yang pertunjukannya spektakuler gitu. Wah, ada orkestranya, wah biolanya keren ya. Menjadi ide-ide ketika wah bagus nih aransemen teman saya ya, di sini juga ada Mas Puput juga ini kayaknya ya. Ada Mas Puput, ada Pak Amar, ada teman-teman yang biasa ngaransemen, itu sangat menjadi motivasi. Dan kalau orkestrasi ini dimasukkan di harmoni, ya sangat bisa sekali
Karena begini loh, orkestrasi, teori musik, harmoni, aransemen, orkestrasi, kontrapung, komposisi, ini serumpun sebenarnya. Ya, serumpun. Bagian dari bidang ilmu musikologi, ilmu musik yang wajib ketika kuliah musik, kita harus mempelajari ini. Serumpun, Mas. Jadi kontrapung penting loh, kontrapung, aransemen, orkestrasi, ya, harmoni, ya. Terus teori musik, solfège. Nah, ini satu keseluruhan. Jadi tidak masalah untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya ketika mau memberikan mata kuliah atau pelajaran harmoni, lalu disisipin tentang teknik aransemen, lalu dengan teknik orkestrasi, malah bagus. Gitu sih menurut saya. Ya, terima kasih Mas. Nah, ini saya menyapa dulunya beberapa dosen-dosen. Tadi ada Pak Roy, Pak Royke, ini kelihatannya ada Pak Yusuf juga. Dan Pak Yusuf ini kelihatannya mau menanggapi tentang materi kita saat ini. Pak Yusuf bisa mendengar suara saya, Pak Yusuf? Halo, ya bisa. Ya, katanya Pak Yusuf ini mau menanggapi. Saya berikan kesempatan, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Ariel. Terima kasih juga. Bisa dengar ya suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih Mas Irwanda untuk penyampaiannya. Saya kira kalau saya melihat ini Mas Irwanda ini termasuk orang yang tekun dan banyak pengalaman. Tapi mungkin saya perlu menanggapi sedikit. Mestinya bukan saya ini yang menanggapi, harusnya masternya ini, ahlinya ini Pak Royke ini. Pak Royke. Ya, ampun Pak Royke. Dosen saya ini. Begini. Ya, ada dua hal yang mau saya tanggapi ya. Pertama soal belajar orkestrasi. Menurut saya orkestrasi itu bukan hal yang sederhana. Yang paling penting yang pernah saya pelajari, yang paling penting adalah mempelajari karakter dari instrumen. Betul. Mempelajari karakter dari instrumen, karena kalau belajarnya hanya sekedar transkrip, memindahkan dari misalnya piano ke dalam instrumen yang lain, itu tidak akan berhasil atau hanya coba-coba. Sifatnya coba-coba, karena masing-masing instrumen punya karakter sendiri. Misalnya, oktav di piano yang di bawah tidak bisa dipakai langsung dengan sendirinya diganti ke biola karena suaranya akan gelap misalnya begitu. Jadi menurut yang pernah saya terima, membuat orkestrasi harus sering-sering merubah bentuknya tapi tanpa harus merubah wataknya. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Pertama harus mempelajari karakter dari instrumen, yang kedua harus mempelajari mempelajari watak daripada lagu itu. Oleh karena itu saya katakan bagaimana kalau tadi ada yang pertanyaan bagaimana memulainya, itu tidak semudah itu. Memulainya harus banyak-banyak belajar. Banyak belajar tentang teori, banyak belajar tentang harmoni dan sebagainya, tentang bentuk musik dan sebagainya. Itu nantinya akan menjadi berhasil. Karena tidak semudah itu yang kita pikirkan. Lalu ya misalnya nada ini dipindah ke instrumen ini langsung bisa jadi. Itu tidak semudah itu. Itu baru satu instrumen. Kalau misalnya instrumen biola digabung dengan klarinet, itu menggabungnya tidak bisa. Misalnya klarinetnya ditaruh di sini saja mengikuti range-nya dari piano, nggak bisa, akan gagal semua. Mengapa Mas Irwanda bisa begitu? Karena jangan salah dulu, Mas Irwanda belajar dari SMM sampai isi berapa tahun tuh, 8 tahun dan punya pengalamannya sangat banyak. Jadi ada orang yang bisa belajar secara intuisi, dia mendengar terus nanti lama-lama dia akan muncul intuisinya karena pola-pola itu tertanam di dalam otaknya Mas Irwanda. Sehingga dia ngerti itu kalau biola kayak gini dia bisa membuat begitu. Langsung dia bisa menempelkan. Itu juga yang diajarkan dalam orkestrasi. Kita harus sering-sering melihat bentuk dari orkestrasi yang sudah jadi, lalu kita bisa juga mendengarkan, itu baru akan menjadi berhasil. Jadi jangan berharap ini bisa
dilakukan dengan sekejap jadi. Oleh karena itu sering-seringlah belajar. Kalau tidak bisa belajar mandiri, ya belajarlah di Abdiel saja gitu. Nanti bisa ketemu Pak Roy ke punya organisasi. Lalu itu silakan kalau nanti ditanggapi. Lalu yang kedua soal apakah nanti bisa diganti kepada ke mana ke model yang hanya elektron saja atau satu. Tidak semudah itu, tergantung. Saya berpikir mungkin bisa, mungkin tidak. Bisa kalau orang-orang musik di Indonesia menyerah pada teknologi dan semuanya mau gampangan. Itu tidak bisa dipindah kalau orang dari kecil dibiasakan untuk mendengarkan yang asli. Misalnya biola yang asli suaranya sangat berbeda dengan yang elektronik. Kayak nggak bisa ya. Akustik dari instrumen-instrumen itu nggak bisa diganti apapun. Oleh karena itu negara yang sudah maju pun mereka tetap mengadakan itu walaupun harganya sangat mahal sekali. Mereka akan tetap mengadakan itu karena itu nggak bisa diganti apapun. Mungkin Pak Steve yang sudah pengalaman, kalau misalnya mau mengadakan konser yang sebagian dibuat dengan elektronik, dengan komputer, sebagian dimainkan live, itu harus betul. Dan nantinya akan menjadi matching antara yang elektronik untuk menebalkan suara yang instrumen yang sebenarnya. Jadi itu juga perlu latihan, tetapi juga tidak bisa latihan yang baik untuk membuat orkestrasi, tapi juga instrumen aslinya nggak bisa dihilangkan. Terus kemudian kalau misalnya mau menggabungkan dengan seperti tadi dikatakan gadangdut dengan instrumen-instrumen daerah, dipelajari karakternya itu akan menjadi asik sekali dan itu nggak bisa digantikan oleh instrumen apapun, dengan komputer nggak bisa. Jadi bisa akan menjadi satu orang pemain untuk menguasai semuanya kalau para musisinya, orang-orang musik tidak bertanggung jawab dan dia menyerah pada teknologi dan tidak punya jiwa mendidik untuk membuat sesuatu yang indah, yang betul-betul bagus, ya bisa. Tetapi tidak bisa kalau semuanya bergerak untuk mendidik orang dan semuanya berusaha untuk membuat sesuatu yang estetis betul. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf untuk tanggapannya. Atau Mas Irfanda mau menanggapi tanggapan Pak Yusuf atau bagaimana? Ya. Oke, Mas. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, memang tadi yang dikatakan Pak Yusuf juga sangat betul sekali ya. Karena belajar orkestrasi itu juga tidak mudah. Tidak mudah. Saya juga tadi katakan sangat perlu sekali ketika kita harus menguasai ilmu harmoni, kita harus menguasai teori musik, kita harus solfege kita harus dituntut sangat tajam. Gitu. Kita harus menguasai juga organologi instrumen. Makanya seperti tadi saya ada di PowerPoint bahwa supaya kita juga paham orkestrasi itu kita harus mengetahui range instrumen. Tadi dikatakan bahwa di instrumen low-nya piano itu sangat tidak mungkin ketika dibunyikan di biola. Bahkan di orkestrasi itu ada bunyi ya notasi wilayah nada alat musik atau range itu ada notasi tertulis, ada instrumen yang notasi tertulis dan nada sesungguhnya itu berbeda. Gitu. Jadi misalkan instrumen horn in F itu nada itu kalau saya di catatan saya nggak salah notasi tertulisnya itu kan F besar itu. Tapi nada sesungguhnya ketika dibunyikan itu nadanya B besar 1 gitu. Jadi itu juga perlu dipelajari secara khusus dan sangat lama. Waktu itu saya juga menghafal kayak gitu, juga dihafalkan gitu ya. Notasi tertulis dan nada sesungguhnya beda. Artinya notasi yang tertulis ketika notasi itu dibunyikan, nada yang muncul itu nada sesungguhnya dengan notasi tertulisnya itu berbeda seperti itu. Itu mungkin saya setuju sekali dengan Pak Yusuf tadi bahwa memang tidak mudah ketika mentranskrip
dari piano ke gesek gitu ya. Perlu apa ya, belajar secara intens, secara khusus. Bahkan ya dulu saya sempat berlatih, dan yang paling penting adalah referensi literasi, sering mendengarkan karya-karya. Menurut pengalaman saya ya Pak Yusuf. Jadi karena memang saya juga dulu dituntut untuk memainkan karya-karya lama, karya-karya klasik, ya otomatis itu menjadi referensi ketika saya sering mendengarkan karya-karyanya Bach, ya, barok atau klasik, romantik, karya-karya modern, itu yang menjadikan referensi ketika saya membuat sebuah karya aransemen atau orkestrasi. Nah, teringat karyanya Mozart, misalkan model-modelnya seperti ini, akhirnya itu muncul ketika saya buat tulisan gitu, sebuah partitur musik, mungkin seperti itu juga. Dan memang sekali lagi saya juga menekankan bahwa untuk mempelajari orkestrasi ini saya masih belajar banyak belajar dan membaca buku-buku tentang orkestrasi untuk lebih detail, lebih memperdalam orkestrasi itu sendiri gitu. Gitu Mas Ariel. Iya, terima kasih Mas. Ini saya menyapa dulu ini Mas Ihsan. Bisa mendengar Mas Ihsan? Bisa. Oh, ya, ini Mas Ihsan ini kelihatannya semangat ini untuk berdiskusi nih. Ya Mas, kelihatannya mau menyampaikan sesuatu, saya beri waktu Mas. Jangan lama-lama ya Mas ya. Silakan Mas. Ya. Terima kasih. Tadinya sih nggak mau ngomong, tapi pas ngomong masalah ini kayaknya harus ngomong juga, ikut-ikut nimbrung. Pusing ya. Iya, tapi tadi ada Pak Roy. Nah ini dulu, Bapak senior Pak. Aku juga nggak kenal loh, serius. Ada Pak Roy ke aku grogi banget. Saya mau menanggapi, ini bukan dalam rangka jadi pembicara ya, cuma mau menanggapi Pak Daniel sama Pak Yusuf tadi. Nah, kalau kita mau ngomong teknologi, memang banyak yang lagi takut masalah teknologi. Terus kalau Pak Yusuf bilang kalau hanya sekedar timbre itu nggak bisa dicapai. Sekarang tuh sudah ada VST yang sudah sampai, itu recording Pak. Udah recording, sampel recording yang udah dimasukkan ke teknologi. Itu udah bukan persis lagi, tapi itu memang suara biola. Itu sudah suara semuanya. Cuma kembali lagi kita harus berpikir bahwa artificial intelligence, masalah artificial intelligence itu lahir di masa modernisme yang pada saat itu masih logika biner, 1 dan 0. Tidak ada logika lain selain oposisi biner di situ. Nah, sampai hari ini belum ada teknologi yang bisa menemukan seperti manusia. Manusia itu kan ada 2, benci dan tidak benci. Tapi kalau kita pakai logika biner, itu benci dan tidak benci itu kan logika biner. Tapi kalau manusia benci sekali, sangat benci, agak benci, itu yang tidak bisa dicapai oleh teknologi. Nah, kalau saya kembalikan ke persoalan orkestrasi, yang tidak bisa ditemukan oleh artificial intelligence hari ini adalah persoalan kreativitas. Nah, ini pukulnya keras, agak keras, sangat keras, itu kan tidak ditemukan oleh teknologi sampai hari ini. Meskipun sudah ada teknologi yang sudah sampai ke situ. Nah, kalau kita, memang ini jadi pembicaraan menarik di era disrupsi, kan? Cuma, kembali lagi, untungnya lahirnya di era modern, bukan di era postmodern. Ya. Untungnya lahirnya di era modern. Jadi logikanya 1 dan 0, on off, sakit tidak sakit, itu logikanya. Jadi untuk kita kembali bahwa teknologi apakah bisa menggantikan orkestrasi? Tidak mungkin, itu sudah tidak mungkin, karena persoalannya adalah kembali ke persoalan asal muasal teknologi itu sendiri, 1 dan 0 itu ya. Logikanya hanya itu. Kalau kita membuka komputer hanya 1 dan 0, tidak ada 1 0, sekian, itu tidak ada. Nah, itu yang ada pada manusia. Sampai 100 tahun ke depan, seni itu akan masih tetap berjaya dibanding pekerjaan yang lain. Itu aja sih. Kalau kayak tukang parkir bisa diganti, ya bisa. Tapi kalau seni sampai 100 tahun ke depan itu belum bisa. Kecuali kalau artificial intelligence sudah sampai ke kecerdasan manusia, dalam waktu sekejap dia akan sampai ke kecerdasan Tuhan. Karena dia tanpa capek, bekerja terus-menerus, belajar terus-menerus, tidak ada istilah capek. Apalagi ada big data. Itu aja sih. Terima kasih. Jelas gak ya
Suara saya. Jelas, Mas. Jelas. Jelas. Sebelumnya saya lupa, saya temannya Mas Irfanda dari UNES juga. Terima kasih. Ya, kebetulan Halo saya Mas Iksan. sangat kenal Mas Iksan. Kenal. Wah, ada Mas Alfa juga. Aduh. Ya, rupanya pembicaraan ini menarik sekali ya tentang prestasi. Mungkin saya juga memberikan kesempatan untuk Pak Royke, mungkin juga mau menyampaikan untuk Pak Royke. Masternya ini masalahnya. Siap. Kalau Pak Roy selalu gelisah. Selamat. Selamat. Ditunggu. Kalau saya tadi setuju dengan pendapat Mas Ica, memang intinya apa sesuatu bisa digantikan dengan yang lain. Ini sewaktu dia nyawa itu kan nggak mungkin. Apa kalau dia punya apa imajinasi, punya tadi apa emosi dan sebagainya. Saya hanya melihat dari ini tadi hanya melengkapi Pak Yusuf aja dan Mas Ican juga. Jadi apa saya kira intinya sih augmentasi dia pengganti sudah bisa sebagai pengganti dalam arti warna suara itu sudah bisa. Kenapa? Karena tadi disinggung Mas Ican, sekarang ini kan teknologinya sampling, udah di rewire semua ke sampling, media aja udah pakai suara asli, bukan dari tone generator, tapi diambil dari apa namanya dari suara aslinya si alat itu, makanya besar-besar dan itu asli benar. Nah sekarang jadi kalau di pertanyaannya bisa nggak kayak Maurice Ravel punya orkestrasi yang terkenal itu bolero misalnya ya, karena diulang-ulang tapi oke, itu bolero misalnya. Nah di situ mau nggak mau memang harus belajar orkestrasi karena begini, kita sering silap kuping waktu misalnya di musik pop itu dia udah pakai orkes, dia pakai suara flute dengan kombinasi, lalu kita anggap itu sebagai satu orkestrasi ya itu dalam wilayah populer. Kenapa? Karena misalnya aja ini menyambung Pak Yusuf tadi kan voice leadingnya lain. Misalnya gini, boleh dibilang mungkin 50 alat itu yang kontrapunktis chord, sedangkan orang kan main itu seringkali cuma block chord. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, menyambung Mas. Jadi intinya dia mengganti bisa sekarang. Terganti bunyi-bunyian itu bisa. Jadi memang bisa diganti. Nah, sudah tentu kemutlakan kalau memang orkestrasi kan ada semacam standarnya ya. Tadi standarnya ya tetap mempertimbangkan standar-standar inti tadi sudah disebutkan, misalnya suara fagot kalau dia staccato, putus-putus, lincah dia memberi kesan humor misalnya. Atau suara trompet di double octave flute dia akan menambah terang si trompetnya bukan flute-nya gitu misalnya. Itu kan udah ada ininya orkestrasi ya orkestrasi memang perlu sih gitu ya. Nah, tadi menarik sekali dari Mas Ican ini. Tapi mudah-mudahan tidak membuka diskusi yang lebih jauh. Gini, memang tidak bisa terganti. Tidak bisa terganti. Waktu misalnya kita lihat orang naksir atau benci, nggak usah ngomong, orang ngerasa kok. Nah itu nggak bisa keganti, kan gitu. Nah tapi masalahnya, waktu orang dengar musik sekarang, orang awam, apakah mereka berpikir detail, itu urusannya. Jadi orang awam secara umum mereka hanya bilang lah ini udah orkestrasi. Nah di sinilah ada semacam bias gitu ya. Jadi orang awam dengar kayak udah gaya klasik dia bilang klasik gitu. Nah jadi memang urusannya sejauh apa sensitivitas orang mendengarkan. Jadi ini kembali lagi ke genre, ke genre-nya, ke pangsanya atau masyarakat komunitasnya. Dia nggak begitu ini masing-masing deh kalau saya gitu. Tapi yang pasti kalau secara
substitusi bunyi sudah bisa, sangat bisa. Apalagi kalau misalnya si orangnya mainnya misalnya bikin Brandenburg Concerto misalnya dari Bach ya, itu bikinnya per track. Lalu per track dia main real time, itu bisa sekali. Itu emosinya agak ke bawah tuh. Karena apa? Karena dia real time, dia nggak pakai apa satu-satu diketik, setengah ketik, enggak. Dia real time. Nah real time ini kan sebetulnya perasaannya masuk gitu loh. Nah jadi hanya pasti tetap ada beda pasti. Walaupun secara kuping, kasat kuping itu ya masih apa? Ya saya kira saya kembali ke Ditermak. Ditermak pernah nantang saya bunyikan sampler yang paling bagus sekali. Sayang. Wah, putus-putus, Pak. Aduh, putus-putus ya. Dari balik apa? Dari balik tema. Memang demikian aja kalau gitu apa. Terima kasih, ini saya di Gunung Sempu agak jauh ya. Putus-putus. Gunung Sempu. Liburan. Iya, kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kuburan, ya. Pak. Ya, terima kasih untuk penanggap kita. Untuk Pak Roy, untuk Mas Ihsan, untuk Pak Yusuf yang sudah mewarnai diskusi kita pada siang ini. Jadi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau saya mau menyimpulkan dari diskusi kita dari awal sampai akhir ini, perlu kita pegang bahwa orkestrasi itu berbicara mengenai bagaimana seni menulis partitur musik. Itu yang tadi ditekankan oleh Mas Irfanda terkait bagaimana nanti ini sekarang zamannya sudah modern dengan instrumen-instrumen yang semakin canggih dan yang lain-lain. Perlu diingat bahwa yang kita perlu pelajari adalah bagaimana kita memahami karakteristik daripada instrumen-instrumen yang ada di sekitar kita. Entah itu instrumen tradisional maupun instrumen yang familiar di dunia musik universal. Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita harus memahami karakteristiknya sehingga ketika kita nanti menuliskan partitur musiknya, partitur yang kita tuliskan bisa dimainkan dan didengar dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada diskusi saat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Irfanda yang sudah berbagi materi pada kita. Terima kasih juga untuk Pak Yusuf, Pak Royke, juga Mas Ihsan yang sudah menyampaikan tanggapannya menanggapi diskusi saat ini. Dan saya sebagai pemandu acara mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan waktu selanjutnya akan saya kembalikan kepada Pak Alfa. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Ariel. Terima kasih juga Pak Irfanda yang menjadi pemateri pada hari ini. Jadi ya, kami akan ada diskusi lagi untuk hari Selasa depan itu jam 9 pagi. Topiknya tentang estetika musik. Nanti yang menjadi pemateri adalah Dr. Sunarto. Banyak yang sudah kenal. Monggo gabung, nanti saya share brosurnya. Dan juga Pak Royke akan menjadi pemateri juga dalam Juli akhir nanti ya Pak Royke ya. Langsung tembak. Ya, sudah diagendakan. Topiknya yaitu wacana musik masa kini. Beliau akan menyampaikan itu. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara diskusi pada hari ini. Sampai ketemu Selasa depan jam 9. Dan sampai jumpa. Salam sehat semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih.